Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting tentang mengapa status validasi tunjangan profesi guru sertifikasi tidak valid. Dan bagaimana proses agar bisa valid supaya bisa terbit SKTP untuk pencairan tunjangan profesi guru yang sertifikasi. Jadi, kita akan melihat mengapa bisa muncul seperti ini jika kita sudah memiliki sertifikat pendidik atau SERDIP dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja sobat-sobat guru semua. Harapannya nanti di dalam info GTK kita bisa muncul seperti ini ya, dengan tertulis status validasi tunjangan profesi valid, atau sudah terbit SKTP. Dan sudah berwarna hijau seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita itu sudah bisa dan siap untuk menerima tunjangan profesi guru. Namun, kalau masih seperti ini, maka sudah dipastikan tidak akan terbit SKTP atau tidak bisa cair tunjangan profesi guru. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau seperti ini maka tidak bisa cair ya. Nah, penyebab tidak bisa validnya untuk SKTP atau tidak bisa cair atau tidak bisa valid untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Penyebab yang pertama adalah NUPTK tidak valid. Nah, di sini jangan merasa sudah mempunyai NUPTK lantas merasa aman di NUPTK, sebab masih terdapat NUPTK yang biasanya mempunyai status yang tidak valid. Nah, apabila ingin mengetahui apakah status NUPTK valid atau tidak, itu dapat dicek di Dapodik atau dicek melalui info GTK. Maka dari itu, pastikanlah NUPTK sudah valid agar SKTP semester 1 atau semester 2 itu bisa sukses. Nah, bagaimana cara cek NUPTK? Bisa menonton di video saya yang sebelumnya. Kemudian penyebab yang kedua, tidak validnya tunjangan profesi guru adalah tugas tambahan belum valid. Nah, di sini banyak sekali guru yang mengalami tentang tugas tambahannya belum valid. Sebagai contoh adalah apabila guru mengajarnya 12 jam dan tugas tambahannya juga 12 jam. Atas hal itu biasanya ketika penarikan data pertama kali, tugas tambahannya sering tidak atau belum terbaca. Akan tetapi perlu diketahui apabila sesuai dengan regulasi, itu validnya akan menyusul, sebab tugas tambahan akan tetap terbaca untuk penambahan jam. Kemudian perlu dipahami pula bahwa tugas tambahan dipastikan bahwa tugas tambahan tersebut adalah tugas tambahan yang diakui untuk mendapatkan jam tambahan. Kita ketahui bersama bahwa tugas tambahan yang terdapat di dalam info GTK itu tidak semuanya diakui jamnya ya. Yang diakui misalnya itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian ada kepala perpustakaan dan lain-lain. Dan juga banyak sekali tugas tambahan di dalam info GTK atau berasal dari Dapodik bisa terisi tapi tidak memiliki jam yang bisa dihitung. Sebagai contoh misalnya yang untuk guru piket itu tidak masuk dalam jam tambahan untuk proses validasi. Kemudian yang ketiga adalah pangkat dan golongan tidak terdeteksi. Nah, pangkat dan golongan tidak terdeteksi maksudnya adalah jika data guru yang ada di BKN dan di data pokok pendidikan tidak sinkron. Artinya adalah berbeda-beda dan belum diupdate sesuai data terbaru. Maka menjadi salah satu penyebab SKTP tidak valid. Kemudian yang keempat adalah siswa belum masuk rombel
atau guru belum masuk rombel. Nah, diketahui bahwa pembacaan jam mengajar itu berdasarkan rombongan belajar atau rombel yang ada di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, ketika guru membuka info GTK, masih terdapat rombel yang bisa dilihat. Maka pastikan siswa ataupun guru yang sudah masuk rombel di Dapodik, apabila terjadi hal demikian bisa dikonsultasikan kepada operator sekolah. Kemudian yang kelima adalah tidak mempunyai sekolah induk. Nah, ini perlu diperhatikan oleh sobat-sobat guru semua, karena masih terdapat beberapa guru yang kekurangan jam di sekolahnya. Ada juga beberapa guru yang sertifikasinya yang tidak mencukupi rombel, maka harus mengajar di sekolah lain untuk mendapatkan jam tambahan. Nah, dari kasus tersebut di atas, ternyata di Dapodik guru itu tidak mempunyai sekolah induk. Harusnya di antara sekolah tempat mengajar terdapat salah satu yang menjadi sekolah induk. Jadi usahakan sobat-sobat guru semua itu mempunyai sekolah induk di dalam info GTK atau berdasarkan Dapodiknya. Nah, oleh karena itu, supaya hal-hal ini tidak terjadi, sobat-sobatku semua, silahkan selalu berkoordinasi dengan operator sekolah. Karena apa? Semua penyebab hal itu bisa mengalami kendala, itu banyak sekali yang bersumber dari operator sekolah. Jadi usahakan selalu berkoordinasi, meminta kepada operator sekolah untuk selalu mengecek supaya nanti bisa terjadi proses validasi untuk pencairan atau terbitnya SKTP. Nah, jika kita sudah melakukan koordinasi dengan operator sekolah, maka nanti akan muncul seperti ini ya, status validasi tunjangan profesi valid, tetapi masih di dalam kurung menunggu verifikasi dinas. Nah, proses menunggu validasi seperti ini, dan kita harus bersabar, walaupun di sini keterangannya sudah statusnya berwarna hijau, tapi karena dia masih menunggu verifikasi dinas, jadi kita harus bersabar. Tetapi biasanya jika sudah selesai proses verifikasi dari dinas, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Status validasi tunjangan profesi valid atau sudah terbit SKTP dengan ada keterangan di sini. Nah, jika sudah seperti ini maka tinggal menunggu pencairan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Nah, dengan ada verifikasi data tunjangan profesi, di sini beban mengajarnya sudah mencukupi, kemudian keaktifan dinyatakan aktif oleh BKN, kemudian ada kelengkapan datanya sudah lengkap, kelulusan sertifikasi ini sesuai dengan kode sertifikasinya, kemudian kepegawaian ini berkaitan dengan pangkat dan golongan sudah terverifikasi oleh BKN, kemudian NU PTK juga sudah valid, dan usia dikategorikan belum pensiun. Nah, harapannya sobat-sobatku semua itu nanti ketika sudah membuka info GTK, itu sudah menemui hal yang seperti ini, sudah dinyatakan valid dan bisa menerima pencairan sertifikasinya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat.